Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Irsyad Sopan Fauji dengan NIM 3411201032. Yang kedua ada Dimas Singgi dengan NIM 3411201039. Yang ketiga ada Bella Aprilia dengan NIM 3411201138. Dan yang terakhir saya sendiri Rahmanur Aisyah dengan NIM 3411201135. Dalam modul ini, kami akan menjelaskan tentang use case diagram requirement modeling tentang SOP perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu tempat, gedung, atau ruang tertentu di mana di dalamnya terdapat beberapa jenis kumpulan bahan pustaka yang terdiri dari buku dan non-buku tercetak dan terekam, yang diatur sedemikian rupa, terklasifikasi, tersusun rapi dengan menerapkan standar sistem pelayanan tertentu, terbuka atau tertutup, dan berstandar operasional yang telah ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk dapat ditelusuri secara langsung dengan perangkat media cetak maupun media elektronik dan ditemukan kembali dengan secara cepat dan tepat apabila diperlukan oleh pemakai perpustakaan sebagai sumber penelusuran informasi. Perpustakaan dalam era globalisasi dan informasi memegang peranan penting di segala aspek kehidupan. Hal ini disebabkan karena perpustakaan merupakan sumber pelayanan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, dan staf, serta masyarakat umum. Dengan penjelasan tersebut, diharapkan pengelola perpustakaan sadar bahwa mereka mempunyai kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, sehingga dengan demikian tumbuh kesadaran untuk meningkatkan peran sertanya terhadap pendidikan nasional. Fungsi Standar Operasional Prosedur atau SOP perpustakaan adalah membantu acuan pengetahuan pendidikan dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas secara belajar yang efektif, secara rasional, ilmiah, dan realistis. Di samping itu pula, semakin pesatnya perkembangan informasi dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber informasi sehingga perpustakaan dituntut untuk dapat menyajikan pemakaian pelayanan semaksimal mungkin. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Aprilia. Untuk yang pertama yaitu SOP perpustakaan menjadi bentuk kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu registrasi. User dapat memasukkan data anggota baru dengan melalui formulir yang sesuai dengan identitas IKTP yang masih berlaku. User membuat 2 lembar formulir. Untuk lembar pertamanya digunakan sebagai arsip perpustakaan dan lembar keduanya disimpan calon anggota. User dapat menampilkan formulir yang terus diisi dengan lengkap dan ditandatangani di atas materai 6.000 oleh calon anggota. User juga dapat memverifikasi calon anggota yang akan mendapatkan kartu anggota ketika telah menyerahkan formulir yang telah diisi dengan waktu tunggu cetak selama 15 menit. Untuk inventory, user dapat menampilkan buku-buku yang berkualitas dari dalam negeri atau luar negeri, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku referensi universitas, komik, novel, kamus berbagai bahasa, dan lain sebagainya yang dapat dipinjam oleh peminjam. User dapat menampilkan buku yang akan dicari dengan menggunakan katalog serta posisi buku yang ada di dalam perpustakaan. User dapat mengkategorikan buku disusun berdasarkan abjad, serta peminjam dapat melihat kategori buku yang ada di perpustakaan. User dapat menampilkan kelas-kelas yang ada untuk menampilkan seberapa besar denda yang akan diterima oleh peminjam. User dapat menampilkan buku pada kelas 1 yang merupakan buku-buku dari luar negeri yang sulit didapatkan di dalam negeri. User dapat menampilkan buku pada kelas 2 yang merupakan buku-buku tentang pendidikan. User dapat menampilkan buku pada kelas 3 yang merupakan buku-buku fiksi. User dapat menampilkan buku pada kelas 4 yang merupakan buku-buku yang berkategori umum. User dapat menampilkan buku pada kelas 5 yang merupakan majalah yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. User dapat menambahkan informasi yang ada pada buku. User juga dapat memberi cap pada buku sebagai tanda pemilikan
pihak perpustakaan. Untuk peminjaman, yaitu user dapat memberikan informasi mengenai fasilitas perpustakaan kepada pembaca dengan harga sewa yang diberikan 80% dari harga buku. User dapat memperbolehkan anggota untuk meminjam atau menyewa buku. User dapat memperbolehkan anggota untuk meminjam buku sebanyak 5 buah buku dengan jangka waktu 3 hari. User dapat memberikan informasi mengenai buku yang dipinjam atau disewa harus dikembalikan secara keseluruhan, dan anggota tidak diperbolehkan untuk meminjam apabila masih memiliki status peminjam. User dapat menampilkan form sewa buku yang dibuat sebanyak 2 rangkap kepada peminjam dan bukti sewa yang ditujukan untuk perpustakaan. User dapat melakukan pengecekan sebelum buku dipinjam atau disewa oleh peminjam. User dapat menampilkan form sewa buku yang berisi nomor dan nama peminjam, buku yang dipinjam, tanggal dipinjam, tanggal kembali, dan total harga sewa. User dapat memberikan permohonan kepada peminjam untuk menjaga dan merawat buku yang dipinjam. Selanjutnya itu pengembalian. User dapat menampilkan buku yang sudah dipinjam oleh anggota dan menyertakan bukti peminjaman buku. User dapat menampilkan tanggal pengembalian buku serta buku yang dikembalikan harus sesuai dengan buku yang telah dipinjam. User dapat melakukan pengecekan mengenai kondisi buku beserta cap kepemilikan setiap buku yang telah dikembalikan. User dapat memverifikasi buku yang telah dikembalikan dan meletakkannya kembali ke rak sesuai dengan kategori buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Ya, terima kasih, Bella. Selanjutnya yaitu ada perpanjangan sewa. Kebutuhan fungsionalnya yaitu user dapat memberikan perpanjangan waktu peminjaman buku. User dapat memverifikasi buku peminjam yang waktu peminjamannya ingin diperpanjang. User dapat menampilkan form perpanjangan sewa dengan syarat peminjaman baru yang harga sewanya lebih murah, yaitu 80% dari harga normal. User dapat memberikan informasi perpanjangan sewa kepada peminjam yang dapat dilakukan maksimal 3 kali untuk setiap buku. Untuk selanjutnya yaitu ada denda. User dapat menampilkan denda yang harus dibayar oleh peminjam apabila kondisi buku yang dikembalikan rusak atau bahkan hilang. User dapat menampilkan denda pada kelas 1 yang jumlahnya harga beli buku ditambah 100.000 per buku. User dapat menampilkan denda pada kelas 2 yang jumlahnya harga beli buku ditambah 75.000 per buku. Kemudian user dapat menampilkan denda pada kelas ketiga yang jumlahnya harga beli buku ditambah 50.000 per buku. Kemudian user dapat menampilkan denda pada kelas keempat yang jumlahnya harga beli buku ditambah 25.000 per buku. User dapat menampilkan denda pada kelas kelima yang jumlahnya harga beli buku ditambah 10.000 per buku. Kemudian user juga dapat memberikan buku yang rusak kepada anggota apabila buku tersebut sudah lunas pembayarannya. User dapat memberikan informasi untuk pembayaran denda dilakukan secara langsung saat proses pengembalian buku. User dapat menampilkan lamanya waktu yang diberikan untuk mengganti dengan buku yang sama, yaitu 3 hari. User dapat menampilkan denda keterlambatan, yaitu 10% dari harga sewa per hari. Kemudian selanjutnya yaitu ada tindak lanjut. Kebutuhan fungsionalnya yaitu user dapat menampilkan tanggal pengembalian yang telah melebihi 1 minggu kepada peminjam. Kemudian user dapat melaporkan tindakan kriminal kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada mengenai kepegawaian. User dapat menampilkan pembagian dari kepegawaian menjadi 4 bagian. User dapat menampilkan tugas pustakawan juga jaga 1, yaitu registrasi, peminjaman, dan pengembalian.
User dapat menampilkan tugas pustakawan jaga 2, yaitu membersihkan rak dan buku serta mengembalikan buku ke posisi semula. Kemudian user dapat menampilkan tugas pustakawan jaga 3, yaitu menangani denda dan melakukan pengecekan keterlambatan pengembalian buku serta menghubungi anggota yang keterlambatannya lebih dari 1 minggu. Kemudian user dapat menampilkan tugas pustakawan jaga 4, yaitu manajemen sistem mulai dari user, buku, hingga laporan. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemberhentian anggota. User dapat memberhentikan anggota dengan syarat anggota tersebut menyerahkan kartu anggotanya serta mengisi formulir yang berisi tidak memiliki tunggakan dan lain-lain. Dan yang ke-9 yaitu ada pengadaan buku baru. User dapat menampilkan sumber buku yang didapatkan dari pemerintah, yaitu buku paket pelajaran. Kemudian user dapat menampilkan sumber buku yang didapatkan, yaitu buku yang disumbangkan oleh berbagai penerbit buku, mulai dari novel, buku fiksi, dan lainnya. User juga dapat menampilkan sumber buku yang didapatkan dari pembelian mandiri oleh perpustakaan. Terakhir yaitu user dapat menampilkan sumber buku yang didapatkan dari sumbangan anggota. Untuk pembahasan use case diagram akan dijelaskan oleh saudara Irsad. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu use case diagram. Dan ini merupakan contoh dari use case diagram, terdiri dari anggota, user, dan kepala perpustakaan. Di sini anggota bisa mendaftar. Oke, selanjutnya ke skenario sistem. Oke, baik. Di sini langsung ke skenario sistem use case. Yang pertama, pendaftaran. Aktor utama peminjam, user. Nama use case-nya, pendaftaran. Tujuan use case untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Kondisi awal, peminjam datang ke kampus. Kondisi akhir, peminjam yang sudah mempunyai kartu anggota diperbolehkan meminjam buku perpustakaan. Alur optimistik, peminjam datang ke perpustakaan. Peminjam yang ingin meminjam buku harus memiliki kartu tanda anggota. Peminjam yang ingin mendaftar harus mengisi formulir yang telah disediakan dan membawa kartu tanda peminjam atau KTM. Setelah mengisi formulir dan persyaratan telah lengkap, kemudian diserahkan kepada user. Kemudian, user membuat kartu tanda anggota dari data peminjam tersebut. Setelah kartu tanda anggota telah jadi, kemudian diserahkan kepada peminjam. Peminjam yang telah memiliki kartu tanda anggota diperbolehkan untuk meminjam buku. Alur pesimistik. Formulir pendaftaran anggota peminjam habis. Persyaratan peminjaman menjadi anggota belum lengkap. Selanjutnya skenario sistem masih di skenario sistem use case. Yang kedua, peminjaman. Di sini ada aktor utama yaitu peminjam dan user. Nama use case-nya peminjaman. Tujuan use case-nya kegiatan meminjam buku dari perpustakaan. Kondisi awalnya peminjam memilih beberapa buku yang akan dipinjam. Kondisi akhirnya, setelah itu user menyerahkan buku yang telah dipinjam kepada peminjam dan menahan kartu tanda anggota sebagai bukti peminjaman. Alur optimistik. Peminjam memilih beberapa buku yang akan dipinjam. Setelah memilih buku yang akan dipinjam, kemudian peminjam menyerahkan buku serta kartu tanda anggota kepada user. User akan mencatat data-data buku yang akan dipinjam, kemudian ke dalam buku peminjam. User menulis tanggal pengembalian di slip tanggal pengembalian yang menempel di cover belakang buku.
Setelah itu, user menyerahkan buku yang telah dipinjam kepada peminjam dan menahan kartu tanda anggota sebagai bukti peminjaman. Untuk alur pesimistiknya, buku yang dipinjam, peminjam tidak mengembalikan buku ke perpustakaan lagi. Selanjutnya, pengembalian. Aktor utamanya peminjam dengan user. Nama user use case-nya, pengembalian, tujuan use case-nya, kegiatan anggota meminjam buku dari perpustakaan. Kondisi awal, anggota datang ke perpustakaan. Kondisi akhir, jika sudah lengkap, user mencatat dalam buku pengembalian dan mengembalikan kartu tanda anggota kepada peminjam. Alur optimistik. Peminjam datang ke perpustakaan, peminjam datang menemui user, peminjam mengembalikan buku sesuai tempo yang sudah ditentukan. User memberikan kelengkapan buku dan waktu tanggal pengembalian. Jika terdapat kerusakan atau keterlambatan mengembalikan buku, maka peminjam akan dikenakan denda. Jika sudah lengkap, user akan mencatat dalam buku pengembalian dan mengembalikan kartu tanda anggota kepada peminjam. Untuk alur pesimistiknya, peminjam tidak datang ke perpustakaan, perpustakaan sedang tutup karena ada rapat, buku yang dipinjam peminjam hilang. Selanjutnya, keempat yaitu laporan. Untuk aktor utamanya, peminjam dan kepala perpustakaan. Nama use case-nya, pelaporan. Tujuan use case-nya, melapor data atau berkas-berkas kepada kepala perpustakaan. Kondisi awal, setiap 1 bulan user akan membuat laporan dari rekap data peminjaman, data pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Kondisi akhirnya, kepala perpustakaan mengarsip laporan tersebut. Alur optimistik, setiap 1 bulan user akan melapor dari rekap data peminjaman, data pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan mengecek, kepala perpustakaan mengarsip laporan tersebut. Untuk alur pesimistiknya, kepala perpustakaan sedang tidak ada di kantor. Oke, dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur sistem pelayanan perpustakaan telah dilaksanakan, namun hasilnya belum maksimal sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Fasilitas-fasilitas yang dipergunakan dalam sistem pelayanan perpustakaan sudah ada, tapi kebanyakan tidak layak lagi sesuai dengan fungsinya. Waktu pengadaan dan pencapaian kinerja karena sudah termasuk fasilitas yang sudah tua dan banyak yang rusak. Baik, sekian pembawaan materi dari kelompok 2. Terima kasih.